Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairani Alfionita dengan NPM 2019-21-500-192. Yang terhormat kepada Bapak Ashad STHI MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Akhlak dan Etika. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pengertian akhlak dan keutamaannya, adab etika belajar dalam Islam, etika beragama, berbangsa, dan bernegara dalam Islam, dan pengertian musyawarah dan etika berdemokrasi dalam Islam. Akhlak dan keutamaannya. Pengertian akhlak adalah sesuatu yang menjadi ukuran baik dan buruk atau mulia dan tercela. Sebagaimana keseluruhan ajaran Islam, sumber akhlak adalah Al-Quran dan Sunnah, bukan akal pikiran atau pandangan masyarakat sebagaimana pada konsep etika dan moral. Bukan pula karena baik atau buruk dengan sendirinya, sebagaimana pandangan Mu'tazilah. Kata akhlak sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari, dan sebagai seorang muslim, kita mengetahui bahwa akhlak adalah salah satu hal yang harus diperhatikan, terutama dalam kehidupan bermasyarakat. Seorang muslim senantiasa dianjurkan untuk memiliki akhlak yang baik dan menjauhi akhlak yang buruk. Akhlak berasal dari bahasa Arab al-khuluq yang diartikan sebagai perangai, tabiat, budi pekerti, dan sifat seseorang. Jadi akhlak seseorang diartikan sebagai budi pekerti yang dimiliki oleh seseorang terkait dalam sifat-sifat yang ada pada dirinya. Tertera dalam Al-Quran surat As-Sadd ayat 46 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Inna akhlasnahum bikholisatin zikridar, yang artinya sesungguhnya kami telah mensucikan mereka dengan menganugerahkan kepada mereka akhlak yang tinggi, yaitu selalu mengingatkan manusia kepada negeri akhirat. Macam-macam akhlak dalam Islam beserta perbedaannya. Yang pertama, akhlak mahmudah. Akhlak mahmudah, akhlak terpuji yang dimiliki seseorang. Termasuk ke dalam akhlak terpuji, karena itulah sangat penting seorang muslim memiliki akhlak mahmudah dalam kehidupan sehari-hari. Dalam praktik kehidupan sehari-hari, akhlak mahmudah dapat digolongkan beberapa kategori, yakni kejujuran, tingkah laku yang baik, murah hati, dan kesabaran. Menurut Al-Ghazali, berakhlak mulia atau terpuji artinya menghilangkan semua adat kebiasaan yang tercela yang sudah digariskan dalam agama Islam, serta menjauhkan diri dari perbuatan tercela tersebut. Kemudian membiasakan adat kebiasaan yang baik, melakukan dan mencintainya. Akhlak yang terpuji memiliki sifat-sifat atau tingkah laku yang sesuai dengan norma-norma atau ajaran. Akhlak terpuji dibagi menjadi dua bagian, yaitu taat lahir dan taat batin. Taat lahir berarti melakukan seluruh amal ibadah yang diwajibkan Tuhan, termasuk berbuat baik kepada sesama manusia dan lingkungan yang dikerjakan oleh anggota lahir. Sedangkan taat batin adalah segala sifat yang baik yang terpuji yang dilakukan oleh anggota batin atau hati, seperti tawakal, sabar, dan qanaah. Tawakal yaitu berserah diri sepenuhnya kepada Allah dalam menghadapi, menanti, atau menunggu hasil pekerjaan. Sabar dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu sabar dalam beribadah, sabar ketika dilanda malapetaka. Sedangkan qanaah yaitu merasa cukup dan rela dengan pemberian yang dianugerahkan oleh Allah. Yang kedua ada akhlak mazmumah, berarti akhlak tercela atau buruk. Karena termasuk tergolong akhlak yang tercela, sudah sewajarnya seorang muslim menghindarinya. Sementara itu, beberapa kategori akhlak mazmumah tersebut yakni bergosip, mencuri, dengki, iri hati, aniaya, dan yang lain-lainnya. Akhlak mazmumah dalam hidup manusia terkadang mengarah kepada kesempurnaan jiwa dan kesuciannya, tetapi kadang pula mengarah kepada keburukan. Hal tersebut bergantung kepada beberapa hal yang mempengaruhinya. Menurut Ahmad Amin, keburukan akhlak atau dosa dan kejahatan muncul disebabkan karena kesempitan pandangan dan pengalamannya, serta besarnya ego. Karena sudah termasuk golongan sebagai akhlak tercela, sudah sewajarnya seorang muslim menghindarinya. Menurut Imam Al-Ghazali,
Akhlak yang tercela ini dikenal sebagai sifat-sifat mukrihat, yakni sebagai tingkah laku manusia yang dapat membawanya kepada kebinasaan dan kehancuran diri yang tentu saja bertentangan dengan fitrahnya untuk selalu mengarahkan kepada kebaikan. Al-Ghazali menerangkan 4 hal yang mendorongkan manusia melakukan perbuatan tercela atau maksiat, diantaranya 1. Dunia dan isinya, 2. Manusia, 3. Setan. Keutamaan akhlak dalam Islam. Yang pertama, memiliki kedudukan yang tinggi. Dalam suatu hadis disebutkan bahwa seorang yang memiliki akhlak dan budi pekerti yang mulia memiliki kedudukan yang tinggi di akhirat kelak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak ada kemelaratan yang lebih parah dari kebodohan dan tidak ada harta kekayaan yang lebih bermanfaat dari kesempurnaan akal. Tidak ada kesendirian yang lebih terisolir dari ujub rasa angku dan tidak ada tolong-menolong yang lebih kokoh dari musyawarah. Tidak ada kesempurnaan akal melebihi perencanaan dan tidak ada kedudukan yang lebih tinggi dari akal yang leluhur. Tidak ada wara yang lebih baik dari menjaga diri dan tidak ada ibadah yang lebih mengesankan dari tafakur. Serta tidak ada iman yang lebih sempurna dari sifat malu dan sabar." Hadis riwayat Ibnu Majah dan At-Tabrani. Yang kedua, dicintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus tidak lain adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia di dunia, dan tentu saja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri mencintai manusia yang memiliki akhlak yang baik. Dari Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya yang paling aku cintai dari kalian dan yang paling dekat tempatnya dariku di hari kiamat adalah yang paling mulia akhlaknya, dan yang paling aku benci dari kalian dan yang paling jauh tempatnya dariku di hari kiamat adalah yang banyak bicara, angkuh dalam berbicara, dan sombong." Yang ketiga, dijamin rumah di surga. Memiliki akhlak yang mulia sangat penting bagi seorang muslim dan keutamaan memiliki akhlak mulia sangatlah besar. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Rasulullah menjamin seseorang semua rumah di surga apabila ia memiliki akhlak yang mulia. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Saya menjamin rumah di surga, tepi surga bagi seorang yang meninggalkan debat sekalipun ia benar, dan sebuah rumah di tengah surga bagi orang yang tidak berbohong sekalipun hanya bergurau, dan rumah di atas surga bagi orang yang mulia akhlaknya." Hadis riwayat Abu Daud. Adab atau etika saat belajar dalam Islam. Adab belajar adalah kesopanan lahir batin oleh seorang yang menghendaki sesuatu untuk merubah tingkah laku pada dirinya dan dilakukan dengan sengaja, baik bersifat jasmania maupun lahiriah. Dengan kata lain, adab belajar murid merupakan suatu sikap tata krama atau sopan santun dalam proses belajar yang ditunjukkan oleh seorang murid, baik bersifat vertikal maupun horizontal. Dalam membaca atau belajar merupakan kewajiban bagi semua muslim. Selain itu, dalam belajar juga harus mematuhi beberapa adab yang telah ditetapkan. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, "Belajarlah kamu dan mengajarlah kamu semua, dan hormatilah gurumu serta berlaku baik terhadap orang yang mengajarmu." Adab belajar dalam Islam. Yang pertama, meluruskan niat ikhlas belajar untuk menuntut ilmu agar lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang artinya, niat tidak boleh dilakukan semata-mata untuk mencari pengaruh, kenikmatan duniawi, atau kehormatan di hadapan orang lain. Di samping itu, seorang murid sebaiknya tidak merendahkan dirinya dengan mengharapkan sesuatu yang tidak semestinya dan menghindari hal-hal yang dapat menghinakan ilmu dan ahli ilmu. Yang kedua, membaca doa sebelum mulai belajar agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk memahami semua yang dipelajari. Yang ketiga, menyimak dengan hikmat penjelasan guru dan tidak memotong penjelasan tersebut kecuali diizinkan.
Yang keempat, perhatikan nasihat dari guru dan diamalkan, dan yang terakhir menghormati guru. Adapun doa yang dilakukan sebelum dan sesudah belajar. Yang pertama, doa sebelum belajar yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Yang artinya, aku ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam itu sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad itu sebagai nabi dan utusan Allah. Yang kedua, doa setelah belajar. Allahumma anfa'na bima alamtana wa alimna alladhi yanfa'una wa zidna ilman walhamdulillah ala kulli halin. Artinya, ya Allah, berilah kami kemanfaatan bagi apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Ya Allah, ajarkanlah kami kepada sesuatu yang bermanfaat bagi kami dan tambahkanlah ilmu pada kami. Segala puji hanya milik Allah pada setiap saat. Etika beragama, berbangsa, dan bernegara dalam Islam. Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW sebagai nabi dan utusan Allah, sebagai petunjuk hidup umat manusia. Agama Islam hadir ke tengah-tengah umat manusia sebagai petunjuk karena ajaran-ajarannya bersifat universal, mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik aspek mikro dan makro. Aspek mikro Islam mengatur tatanan aspek terkecil dalam kehidupan manusia seperti mengatur saling tentang bersilaturahmi, bertetangga, dan sebagainya. Sedangkan dalam aspek mikro, Islam mengatur tatanan kehidupan manusia dalam aspek terluas dalam kehidupan manusia. Salah satu di antaranya adalah etika berbangsa dan bernegara. Etika berbangsa dan bernegara sangat diperlukan dalam kehidupan manusia, karena tanpa etika tersebut maka kehidupan berbangsa dan bernegara tidak akan berjalan dengan tentram, damai, dan rukun. Ajaran Islam menekankan pentingnya etika atau akhlak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara agar terwujudnya kehidupan yang damai, tentram, dan sentosa. Etika atau akhlak berbangsa dan bernegara dalam Islam dapat diwujudkan dengan menegakkan keadilan dan kebenaran, menegakkan nilai-nilai kemanusiaan, dan mewujudkan kemaslahatan umat. Dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, terdapat 4 pilar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila, Undang-Undang 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. 4 pilar tersebut jika ditelusuri dan dipahami secara mendalam, maka tidak ada yang bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam sehingga perlu didukung dan diimplementasikan oleh seluruh warga Indonesia. Dalam kondisi apapun, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada umat Islam untuk senantiasa berakhlak yang baik, termasuk dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, sebelum menjelaskan tentang etika atau lebih khusus lagi akhlak dalam bernegara, alangkah baiknya dijelaskan tentang beberapa hak dan kewajiban seorang warga negara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hak warga negara dapat diartikan sebagai sesuatu yang dapat dimiliki oleh setiap warga negara dan negaranya yang diatur oleh undang-undang, sedangkan kewajiban warga negara adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh setiap warga negara terhadap negaranya. Secara garis besar, setidaknya ada 3 etika seorang muslim dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu menegakkan keadilan dan kebenaran, menegakkan nilai-nilai kemanusiaan, dan mewujudkan kemaslahatan umat. Yang pertama, menegakkan keadilan dan kebenaran. Dalam kehidupan, kebenaran dan keadilan adalah sesuatu yang paling dicari oleh setiap manusia. Bahkan kehidupan manusia itu sendiri disebut sebagai proses dalam mencari keadilan dan kebenaran. Islam adalah agama yang selalu berpihak kepada keadilan dan kebenaran. Bahkan menegakkan keadilan dan kebenaran adalah kewajiban bagi setiap muslim kapan saja dan di mana saja. Yang kedua, menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari jenis yang sama, dari nenek moyang yang sama, dan dari bahan yang sama. Persamaan inilah yang menjadi dasar pentingnya menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. Penegakan nilai-nilai kemanusiaan dalam Islam menjadi tujuan diturunkannya syariat.
Yang ketiga, mewujudkan kemaslahatan umat. Inti daripada syariat Islam adalah terwujudnya kemaslahatan umat. Kemaslahatan ini bisa bersifat material maupun non-material, baik untuk dirinya dan juga untuk orang lain. Dalam berbangsa dan bernegara, kebijakan atau keputusan hukum harus mengacu pada terwujudnya kemaslahatan umat. Bahkan dalam kaidah fikih dikatakan bahwa kebijakan seorang pemimpin harus dikaitkan dengan kemaslahatan. Pengertian musyawarah dan etika demokrasi dalam Islam. Musyawarah adalah keadilan yang begitu ditekankan oleh Al-Quran. Secara musyawarah mencerminkan monopoli kebenaran. Akan hal ini perihal kehidupan tidak mungkin dilakukan, karena masing-masing orang atau kelompok masyarakat berbeda pandangan dalam satu hal strategis. Musyawarah memiliki tujuan untuk mencapai mufakat atau persetujuan. Pada dasarnya, prinsip dari musyawarah adalah bagian dari demokrasi, sehingga saat ini sering dikaitkan dengan dunia politik demokrasi. Dalam hidup bersama, mutlak perlu menegakkan musyawarah dalam menghadapi dan memecahkan masalah-masalah bersama. Makin besar suatu kelompok, maka semakin besar pula perlu ditegakkannya musyawarah. Ia merupakan sendi kehidupan masyarakat yang digunakan sebagai prinsip dan termasuk syariat. Artinya, musyawarah termasuk ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus ditegakkan di muka bumi. Dengan kata lain, meninggal musyawarah berarti meninggalkan salah satu segi syariat. Etika demokrasi dalam Islam. Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan di mana pemerintah dimintai pertanggungjawaban atas tindakan-tindakan mereka pada wilayah publik oleh warga negara yang bertindak secara tidak langsung melalui kompetisi dan kerjasama dengan wakil mereka yang terpilih. Dari 3 definisi tersebut di atas, jelas bagi kita bahwa demokrasi mengandung nilai-nilai, yaitu adanya unsur kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah kepada rakyatnya, adanya pertanggungjawaban bagi seorang pemimpin. Karena demokrasi menolak diktatorianisme, feodalisme, dan otoritarianisme. Dalam negara demokrasi, hubungan antara penguasa dan rakyat bukanlah hubungan kekuasaan, melainkan berdasarkan hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Elemen-elemen pokok demokrasi dalam perspektif Islam meliputi asyura, al-musawah, al-adalah, al-amanah, al-masuliyah, dan al-huriyah. Asyura adalah ahli halli wal Iqaqdi pada zaman Khulafa Ur-Rasyidin. Lembaga ini lebih menyerupai tim formatur yang bertugas memilih kepala negara atau khalifah. Jelaslah bahwa musyawarah sangat diperlukan sebagai bahan pertimbangan dan tanggung jawab bersama di dalam setiap mengeluarkan sebuah keputusan. Dengan begitu, maka setiap keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah akan menjadi tanggung jawab bersama. Sikap musyawarah juga merupakan bentuk dari pemberian penghargaan terhadap orang lain karena pendapat-pendapat yang disampaikan menjadi pertimbangan bersama. Begitu pentingnya arti musyawarah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara. Sehingga Nabi sendiri juga menyerahkan musyawarah kepada umatnya. Al-musawah adalah kesejajaran egaliter, artinya tidak ada pihak yang merasa lebih tinggi dari yang lain, sehingga dapat memaksakan kehendaknya. Penguasa tidak dapat memaksakan kehendaknya terhadap rakyat, berlaku otoriter dan eksploitatif. Kesejajaran ini penting dalam suatu pemerintahan demi menghindari dari hegemoni penguasa atas rakyat. Dalam perspektif Islam, pemerintahan adalah orang atau institusi yang diberi wewenang dalam kepercayaan oleh rakyat melalui pemilihan yang jujur dan adil untuk melaksanakan dan menegakkan peraturan dan undang-undang yang telah dibuat. Oleh sebab itu, pemerintah memiliki tanggung jawab besar di hadapan rakyat, demikian juga kepada Tuhan. Dengan begitu, pemerintah harus amanah, memiliki sikap dan perilaku yang dapat dipercaya, jujur dan adil. Sebagian ulama memahami al-musawah ini sebagai konsekuensi logis dari prinsip al-asyura dan al-adalah. Yang ketiga ada al-adalah. Al-adalah adalah keadilan. Artinya dalam menegakkan hukum, termasuk rekrutmen dalam berbagai jabatan pemerintahan, harus dilakukan secara adil dan bijaksana. Tidak boleh kolusi dan nepotis. Artinya penting
Arti pentingnya penegakan keadilan dalam sebuah pemerintahan ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam beberapa ayatnya, antara lain dalam surat An-Nahl ayat 90. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kabar pada kaum kerabat, dan Allah melarang berbuat keji, kemungkaran, dan permusuhan. Ajaran tentang keharusan mutlak melaksanakan hukum dengan adil tanpa pandang bulu ini banyak ditegaskan dalam Al-Quran. Bahkan disebutkan sekalipun harus menimpa kedua orang tua sendiri dan karib kerabat. Nabi juga menebaskan bahwa kehancuran bangsa-bangsa terdahulu ialah karena jika orang kecil melanggar, pasti selalu dihukum. Sementara bila yang melanggar itu orang besar, maka dibiarkan berlalu. Yang keempat, al-amanah adalah sikap pemenuhan kepercayaan yang diberikan seorang kepada orang lain. Oleh sebab itu, kepercayaan atau amanah tersebut harus dijaga dengan baik. Dalam konteks kenegaraan, pemimpinan, atau pemerintahan yang diberikan kepercayaan oleh rakyat harus mampu melaksanakan kepercayaan tersebut dengan penuh rasa tanggung jawab. Persoalan amanah ini terkait dengan sikap adil, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dalam surat An-Nisa ayat 58. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara kemanusiaan supaya kamu menetapkan dengan adil. Karena dengan jabatan pemerintah adalah amanah, maka jabatan tersebut tidak bisa diminta, dan orang yang menerima jabatan seharusnya merasa prihatin, bukan merasa bersyukur atas jabatan tersebut. Inilah yang disebut sebagai etika dalam Islam. Yang kelima, al-masuliyah. Al-masuliyah adalah tanggung jawab. Sebagaimana kita ketahui bahwa kekuasaan dan jabatan itu adalah amanah yang harus diwaspadai, bukan nikmat yang harus disyukuri. Maka rasa tanggung jawab bagi seorang pemimpin atau penguasa harus dipenuhi, dan kekuasaan sebagai amanah ini memiliki dua pengertian, yaitu amanah yang harus dipertanggungjawabkan di depan rakyat dan juga amanah yang harus dipertanggungjawabkan di depan Tuhan. Sebagian sabda Nabi, setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin dimintai pertanggungjawabannya. Seperti yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah bahwa penguasa merupakan wakil Tuhan dalam mengurus umat manusia dan sekaligus wakil umat manusia dalam mengatur dirinya. Yang keenam ada al-huriyah. Al-huriyah adalah kebebasan. Artinya bahwa setiap warga masyarakat diberi hak dan kebebasan untuk mengekspresikan pendapatnya. Sepanjang hal itu dilakukan dengan cara yang bijak dan memperhatikan al-akhlak karimah, maka tidak ada balasan bagi penguasa untuk mencegahnya. Bahkan yang harus diwaspadai adalah adanya kemungkinan tidak adanya lagi pihak yang berani melakukan kritik dan kontrol sosial bagi tegaknya keadilan. Jika sudah tidak ada lagi kontrol dalam suatu masyarakat, maka kezaliman akan semakin merajalela. Patut disimak sabda Nabi yang berbunyi, "Barang siapa yang melihat kemunkaran, maka hendaklah diluruskan dengan tindakan. Jika tidak mampu, maka dengan lisan, dan jika tidak mampu, maka dengan hati." Meski yang terakhir ini termasuk selemah-lemah iman. Sekian presentasi yang telah saya lakukan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.